21 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 hingga 2022. Mereka menjadi tersangka melalui hasil pengembangan dari operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019 hingga 2024, Sahatua Simanjuntak pada Desember 2022 lalu. Dari 21 orang, terdapat 4 tersangka pemberi suap yang langsung ditahan. Di antaranya adalah Hasanuddin alias Has, anggota DPRD Jatim periode 2024 hingga 2029. Jody Pradana Putra atau JPP, pihak swasta dari Kabupaten Blitar. Sukar atau SUK, mantan kepala desa dari Kabupaten Tulungagung. Dan Wawan Kristiawan atau WK, pihak swasta dari Tulungagung. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang tersangka sebagai berikut. Dari 21 orang, 4 orang sebagai tersangka pihak penerima, yaitu Kus, selaku Ketua DPRD Jatim pada periode tersebut, AS, Wakil Ketua DPRD Jatim pada periode tersebut, tadi 2019-2024 ya, AI, Wakil Ketua DPRD Jatim, dan BGS, selaku staf AS dari anggota DPRD Jatim atau pihak swasta. Kemudian ada 17 orang pemberinya, MHD, anggota DPR RI Provinsi Jawa Timur 2019-2024, FA, selaku Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2019-2024, JJ, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2019-2024, AH, AA, dan AM selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang, MM selaku pihak swasta di Kabupaten Probolinggo yang saat ini menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, AR dan WK selaku pihak swasta dari Tulungagung, SUK selaku mantan kepala desa dari Kabupaten Tulungagung, RWR dan MS selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan, MF dan AY selaku swasta dari pihak Kabupaten Pasuruan, AJ selaku pihak swasta dari Kabupaten Sumeneb, HAS selaku pihak swasta dari Kabupaten Gresik yang sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029, JPP selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar. Kemudian pada hari ini, Kamis 2 Oktober 2025, KPK melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dari pihak pemberi kepada saudara Kus ya. Jadi ini dalam konstruksi perkara, KPK mengungkap adanya pertemuan pimpinan DPRD Jawa Timur untuk menetapkan jatah dana hibah pokok pikiran atau POKIR bagi setiap anggota dewan. Ketua DPRD Jatim yakni Kusnadi alias Kus diduga mendapat jatah dana hibah POKIR mencapai total 398,7 miliar rupiah selama periode 2019 hingga 2022. Selain Kusnadi, pimpinan DPRD lain yang ditetapkan sebagai tersangka penerima adalah Wakil Ketua DPRD Anwar Sadat alias AS dan Wakil Ketua DPRD Ahmad Iskandar alias AI. Dana hibah yang dikelola Kusnadi kemudian didistribusikan melalui beberapa koordinator lapangan atau korlap termasuk 4 tersangka yang baru ditahan. Para korlap ini bertugas membuat proposal, menentukan jenis pekerjaan, menyusun RAP, hingga laporan pertanggungjawaban fiktif. KPK membeberkan adanya kesepakatan pembagian fee dari anggaran POKIR tersebut dengan rincian. Aspirator yakni Kusnadi mendapat 15 hingga 20%, koordinator lapangan atau korlap mendapat 5 hingga 10%, pengurus POKMAS mendapat sekitar 2,5%, admin proposal dan LPC mendapat sekitar 2,5%. Akibat pemotongan berlapis ini, dana yang benar-benar dimanfaatkan untuk program masyarakat diperkirakan hanya 55% hingga 70% dari total anggaran. Selama rentan waktu 2019 hingga 2022, Kusnadi diduga telah menerima total komitmen fee sebesar 32,2 miliar rupiah dari para korlap melalui transfer ke rekening istri dari staf pribadinya maupun secara tunai. Atas perbuatannya, keempat tersangka yang ditahan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK menegaskan bahwa dana hibah untuk masyarakat seharusnya bebas dari pungutan biaya apapun. Komisi Anti Rasuah juga telah memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan tata kelola dana hibah kepada Pemprov Jawa Timur untuk mencegah korupsi serupa terulang kembali.
Adapun konstruksi perkaranya, nah ini konstruksi perkaranya, terdapat dugaan pertemuan antara pimpinan DPRD Jatim bersama-sama praksi untuk menentukan jatah hibah pokir tahun 2019-2022 bagi setiap anggota DPRD Jawa Timur. Ya, jadi nanti dari APBD itu diberikan gelondongan gitu ya, kemudian dibagi. Ini pertemuan antara pimpinan dan juga praksi yang sana dibagi berapa untuk anggota, kemudian berapa untuk ketua praksi dan lain-lain dan perangkat di dewan. Itu beda-beda. Ya. Kemudian terhadap saudara Kus, nah Kus tadi kan anggota DPRD, tapi kan ada jabatannya di sini nih. Kus selaku ketua, nah agak beda kan ya. Bahwa saudara Kus mendapat jatah dana hibah pokir mencapai 398,7 miliar. Ya. Dengan rincian sebagai berikut ini untuk 4 tahun ya. 54,6 miliar tahun 2019, 84,4 miliar tahun 2020, 124,5 miliar tahun 2021, dan 135,2 miliar tahun 2022. Kemudian dari jatah pokir saudara Kus tersebut diantaranya didistribusikan masing-masing ya. Pertama kepada HAS sebagai korlap yang memegang dana Pokmas di 6 daerah, yaitu Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Trenggalek, Pasuruan, Malang, dan Pacitan. Kemudian yang kedua ke saudara JPP sebagai korlap yang melakukan pengkondisian dana Pokmas di 3 daerah, yaitu di Blitar, Kota Blitar, dan Tulungagung. Ya. Sedangkan saudara SUK bersama saudara WK dan saudara AR sebagai korlap bertugas mengelola dana Pokmas di Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya masing-masing koordinator lapangan atau korlap membuat proposal permohonan dana hibah dengan menentukan jenis pekerjaannya sendiri, membuat rencana anggaran biaya RAB sendiri, dan laporan pertanggungjawaban LPJ sendiri. Nah, di sini kesalahannya. Seharusnya tadi seperti dijelaskan saya di awal bahwa dana pokir ini untuk pekerjaannya ya atau kegiatannya itu harusnya berdasarkan informasi dari lapangan atau bersifat bottom up. Jadi anggota dewan pada masa resesnya berkunjung ke dapilnya masing-masing dan beraudiensi dengan masyarakat atau konstituennya, ini menanyakan atau mencari informasi apa saja bangunan fisik atau yang diperlukan ya, bangunan fisik yang diperlukan atau hal-hal lain yang perlu ada peningkatan kualitasnya ataupun peningkatan pembangunannya. Misalkan jalan, kemudian juga irigasi, bangunan sekolah, atau bangunan yang lainnya. Tetapi pada kenyataannya, karena memang dana pokir atau dana hibah pokir ada setiap tahun, dan sudah berjalan di beberapa tahun gitu ya. Nah yang terjadi adalah ketua-ketua koordinator ini, korlap ini kemudian dia menyusun sendiri. Jadi misalkan untuk tahun 2026, sudah disusun di tahun sebelumnya, untuk misalkan di kecamatan A, kabupatennya B misalkan seperti itu, disusun kebutuhannya jalan sekian kilometer misalkan. Nah dibuat RAB-nya sendiri, dibuat permohonannya sendiri gitu ya, kemudian diajukan. Nah nanti pengajuan itu dikumpulkan dan kemudian ke anggota dewan yang dari dapil tersebut diajukan. Nah di sini kemudian terjadilah tindak pidananya. Kenapa? Karena kemudian untuk mendapatkan proyek tersebut, mendapatkan ya atau proposalnya tersebut disetujui, nah para korlap ini pada akhirnya memberikan sejumlah uang. Jadi istilahnya diijon dulu nih. Sudah tahu bahwa akan ada program seperti itu, tetapi tidak pernah bisa ditentukan kepada siapa nanti program itu akan diberikan. Ya akhirnya mereka melakukan ijon, memberikan sejumlah uang kepada oknum anggota dewan, sehingga di situ terjadilah proses penyuapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.